Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sebuah hadis yang diterangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Sebuah hadis yang diterangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idin. Dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala أعطيت أمتي خمسة أشياء لم تعط لأحد قبلهم الأول إذا كان أول ليلة من رمضان ينظر الله إليهم بالرحمة ومن نظر الله إليه بالرحمة لا يعذبه بعده أبدا والثاني يأمر الله تعالى الملائكة بالاستغفار لهم والثالث أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والرابع يقول الله تعالى للجنة اتخذي زينتك ويقول طوبى لعبادي المؤمنين لهم أوليائي والخامس يغفر الله تعالى لهم جميعا. Hadis di dalam kitab Zubdatul Wa'idin yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsata asya'a." U'tiyat ummati, umatku diberi sesuatu hal. Jadi umatku diberikan 5 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam tu'ta li ahadin qablahum, yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi sabda Nabi bahwa umat-umat Muhammad itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal, yang mana kelima hal itu belum pernah diberikan oleh umat-umat sebelumnya, baik umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai umat Nabi Isa, nggak pernah diberikan 5 hal ini. Kecuali diberikan 5 hal ini hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Al-awwalu idza kana awwalu lailati min Ramadan. Ketika sampai pada awal malam Ramadan, jadi pada malam pertama bulan Ramadan, yang durullahu ilaihim birrahmah, Allah memperhatikan kepada umat Muhammad yang melaksanakan puasa itu dengan pandangan rahmat. Jadi yang dzurullahu ilaihim birrahmah, Allah memberikan pandangan atau memandang kepada umat Muhammad yang melakukan puasa itu pada malam pertama bulan Ramadan dengan pandangan rahmat. Terus waman nadzarallahu ilaihi, barang siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya orang itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, tidak akan pernah disiksa setelahnya selama-lamanya. Bulan Ramadan mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana umat Muhammad yang melaksanakan ibadah bulan puasa itu mendapatkan 5 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wan-nadhru birrahmah, akan diberikan pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat. Nah, ketika Allah memandang hambanya dengan rahmat, la yu'adzibu ba'dahu abada, Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wathani ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari lahum, Allah
mengutus kepada para malaikat, ya'murullahu ta'ala al-malaikata, Allah mengutus kepada para malaikat bil istighfari lahu, dengan istighfar kepada as-shaimin, orang yang berpuasa. Jadi as-shaimin was-shaimat pada bulan Ramadan ini akan mendapatkan bantuan berupa istighfar. Jadi malaikat-malaikat itu memohonkan ampun kepada kita semua, para shaimin, para shaimat umat Muhammad SAW, setiap hari dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu oleh malaikat, sehingga ketika malaikat memohonkan ampun kepada Allah, Allah tidak akan menolak permohonannya. Walhasil, orang-orang yang melakukan puasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu yang ketiga, watsalitsu anna raihata famis shaim, sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi menurut Allah dari wanginya minyak misik. Minyak misik itu minyak yang bagus, yang warnanya, baunya sangat harum, minyak yang mahal. Nah, bau lecitnya mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah itu lebih wangi daripada wanginya minyak wisik. Sementara orang yang berpuasa biasanya baunya adalah bau yang aromanya tidak sedap. Baunya bau, kata orang Jawa itu bau lecit. Bau yang memekakan hidung. Tidak ada orang yang suka, tidak ada orang yang senang dengan baunya orang yang berpuasa. Tetapi bau tidak sedapnya orang berpuasa ini menurut Allah dibalik menjadi baunya besok di surga ini lebih wangi daripada baunya minyak misik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang keempat sekarang. Yang pertama adalah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Yang kedua, mendapatkan istighfar atau permohonan ampun oleh para malaikat. Yang ketiga, bau tidak sedapnya orang berpuasa akan dibalas oleh Allah besok di surga dengan bau yang lebih wangi daripada bau misik. Yang keempat, warabi'u, yang keempat, yaqulullahu ta'ala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, ya surga, ittakhidhi zinatak, bersiap-siaplah, ambillah perhiasan-perhiasanmu. Jadi di surga itu adalah taman yang penuh dengan kenikmatan, taman yang penuh dengan keindahan, sehingga tidak bisa dilukiskan. Dalam satu keterangan bahwa surga itu tidak terlintas di dalam hatinya manusia. Yang kedua, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Yang ketiga, tidak pernah dilihat oleh manusia. Jadi surga itu khusus, memang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau toh ada, itu sifatnya hanya menyesuaikan pemahaman dan kemampuan pemikiran manusia. Tapi hakikatnya surga itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dijelaskan dengan narasi gitu. Karena ini adalah kenikmatan yang sangat tinggi nilainya, yang sengaja Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ittakhidhi zinatak, ambillah hiasanmu. Siapa hiasannya? Itu orang-orang yang berpuasa.
Jadi para shaimin, para shaimat itu adalah merupakan hiasan surga. Jadi ketika sudah sampai kepada hari akhirat, maka surga itu diizinkan Allah, bahkan disuruh untuk mengambil mana hiasanmu. Misal ini alamat Firdaus, penghunimu siapa? Segera kamu cari. Nah, kemudian Allah mengucapkan tuba li'ibadiyal mu'minin, berbahagialah wahai orang-orang shaimin, as-shaimat, yang mukmin, mukminat, hum auliyai, semua itu adalah kekasihku. Selamat datang dan selamat berbahagia wahai para shaimin, para shaimat, sekarang tempatilah surga yang telah aku janjikan kepada kamu semua, dan kamu semua adalah para kekasih-kekasihku. Itu yang keempat ya. Jadi pemberian Allah yang keempat kepada umat Muhammad adalah surganya yang mencari kita, bukan kita mencari surga. Kemudian diumumkan bahwa hum auliyai, semua itu adalah kekasihku, silakan masuk ke dalam surga. Wal khamisu, dan yang kelima, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'a. Yaghfirullah, Allah mengampuni, lahum kepada shaimin was shaimat, jami'an seluruhnya. Jadi pemberian yang kelima, ketika orang itu berpuasa gitu, Allah itu akan rontokkan dosa-dosanya yang telah lalu, sehingga lengkaplah sudah orang-orang yang berpuasa mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan rahmat. Yang kedua adalah mendapatkan bantuan berupa permohonan ampun dari malaikat, dan yang ketiga adalah mendapatkan baunya, ababnya mulutnya itu diganti dengan lebih wangi daripada misik. Yang kemudian yang nomor 4, Allah memberikan balasan surga. Dan yang kelima itu Allah mengatakan bahwa kamu itu adalah kekasih-kasihku, kemudian berbahagialah, selamat datang. Jadi dapat ucapan selamat dari Allah langsung setelah kamu masuk ke dalam surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.